Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Muharram MPD dan Ibu Winang Mustika Ati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Eldiana Citra Laksita dengan NIM 2108190. Yang kedua ada Novia Ramanda dengan NIM 2108178. Yang ketiga ada Putri Ayu dengan NIM 2100233. Yang terakhir ada saya sendiri, Yunda Nurhaliza dengan NIM 2105737. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Pembahasan yang pertama yaitu manusia memerlukan bantuan. Pembahasan yang kedua, pendidikan dalam praktek. Yang ketiga, ilmu pendidikan sebagai teori. Yang keempat, pentingnya teori pendidikan. Yang kelima, pendidikan dalam ruang lingkup mikro dan makro. Baik, pemaparan yang pertama akan langsung disampaikan oleh saya sendiri. Manusia memerlukan bantuan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Manusia hidup dalam masyarakat secara berdampingan satu sama lain, sehingga dituntut untuk dapat hidup rukun, saling menghormati, menolong, dan saling berbagi satu sama lainnya, demi tercapainya kesejahteraan bersama. Berlaku pula pada orang-orang yang mandiri dan pintar pasti akan membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Sejak manusia lahir, dia dibantu dengan orang lain. Dalam perjalanan menuju kedewasaan, manusia dibina dan diarahkan oleh kedua orang tua. Selain itu, dia juga membutuhkan bantuan dari orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan dalam praktek merupakan kegiatan mengimplementasikan konsep prinsip atau teori oleh pendidik dengan terdidik dalam berinteraksi yang berlangsung dalam suasana saling mempengaruhi atau terjadinya saling interaksi yang bersifat positif dan konstruktif selama tujuannya mengubah terdidik menjadi manusia yang diharapkan atau dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, saya Novia Ramanda akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Di sini ada ilmu pendidikan sebagai teori. Pendidikan sebagai teori yaitu seperangkat pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, meramalkan, dan mengontrol berbagai gejala dan peristiwa pendidikan, baik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pendidikan atau empiris maupun hasil perenungan yang mendalam untuk melihat makna pendidikan dalam konteks yang luas. Mengapa kita harus mempelajari teori pendidikan? Karena yang kita hadapi dalam dunia pendidikan adalah manusia. Karena mendidik itu merupakan perbuatan yang harus betul-betul didasari dan disadari dalam rangka membimbing manusia pada suatu tujuan yang akan dicapai. Nah, dalam pendidikan itu sendiri tidak dikenal sebagai suatu resep yang pasti atau mutlak, karena yang utama dalam pendidikan adalah kreativitas dan kepribadian pendidik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya teori pendidikan. Teori pendidikan harus dipelajari karena yang akan dihadapi manusia menyangkut nasib kehidupan serta hidup manusia, harkat derajat, dan hak asasinya.
Menurut Sadullah mengungkapkan bahwa ilmu pendidikan sebagai teori perlu dipelajari karena akan memberikan manfaat. Di antaranya yang pertama dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah serta tujuan mana yang akan dicapai. Yang kedua, untuk menghindari atau mengurangi kesalahan dalam praktek. Karena dengan memahami teori pendidikan, seorang akan mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai di mana seseorang telah berhasil melaksanakan tugas dalam pendidikan. Dengan demikian, ilmu pendidikan sebagai teori perlu kita pelajari karena praktek pendidikan tanpa didasari oleh teori pendidikan akan membawa kita kepada kemungkinan berbuat kesalahan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi pengertian pendidikan dalam ruang lingkup mikro dan makro. Mikro, pendidikan adalah ruang kro, artinya mengkaji pendidikan yang dilaksanakan dalam skala kecil. Makro, pendidikan dalam ruang lingkup makro, artinya mengkaji pendidikan yang dilaksanakan dalam skala besar. Seperti yang telah dikemukakan bahwa lapangan pendidikan merupakan wilayah yang sangat luas, mencakup pengalaman dan pemikiran manusia. Dalam pendidikan, pernyataan tersebut melihat pendidikan merupakan kegiatan manusia yang sangat luas. Dilihat dari ruang lingkup mikro yang kecil, pendidikan yang dilaksanakan secara nasional dengan segala perangkat, peraturan, serta perundang-undangan. Sistem pendidikan nasional, pendidikan mencakup pendidikan sekolah dan luar sekolah, berlangsung seumur hidup. Hal tersebut dilaksanakan tinjauan secara makro atau besar. Nah, di sini ada quotes dari Malcolm X bahwa pendidikan adalah paspor ke masa depan karena besok milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Teman-teman sekalian, itulah pemaparan materi pedagogik sebagai ilmu pengetahuan dari kelompok 2. Tentunya pemaparan materi ini masih jauh dari kata sempurna. Dan apabila teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp grup. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan menyimak video pemaparan materi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.